Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita di hadapan Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini kembali Tuhan izinkan saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama saat pagi hari ini terambil di dalam Kitab Mazmur pasal 38 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Sekali lagi, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan bahwa dalamnya lautan bisa diukur, tetapi dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang terdekat sekalipun di dalam kehidupan kita belum tentu mereka tahu apa yang menjadi isi hati kita. Masih banyak hal-hal yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur di pagi hari ini firman Tuhan boleh sampai kepada kita bahwa Tuhan itu maha tahu. Dan kemahatauan Tuhan itu dinyatakan bahwa tidak ada satupun di dalam hidup kita yang Tuhan tidak ketahui. Termasuk keluh kesah kita yang tidak diucapkan sekalipun Tuhan tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar dan merenungkan tentang dua hal. Yang pertama, Tuhan mengetahui segala keinginan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, keinginan adalah sumber dari segala penderitaan manusia. Sebab keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan pemenuhan atas keinginan itu sangat-sangat terbatas. Maka untuk bahagia, manusia harus mematikan keinginannya. Manusia kerap kali kita menjadi susah gara-gara keinginan kita sendiri. Kita ingin ini, ingin itu, lalu tidak kesampaian. Jadinya ya susah. Para sahabatku di dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu tidak salah kalau dikatakan keinginan kita kadang-kadang menjadi pencobaan buat diri kita sendiri. Di sisi lain, keinginan juga bisa memandu dan membantu kita mencapai hidup yang lebih baik. Selama hidup di dunia, tidaklah mungkin kita bisa terbebas sama sekali dari keinginan. Kita ingin terlepas dari keinginan, tidaklah itu juga sudah merupakan keinginan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, punya keinginan itu baik. Dengan begitu hidup kita akan terarah. Tidak seperti layangan putus yang terombang-ambing dibawa oleh angin. Yang tidak baik itu kalau kemudian kita dikuasai oleh keinginan, diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Dalam hal ini bukan kita yang mengendalikan keinginan. Kita tidak tercapai, akan timbul rasa frustasi dan luka yang dalam. Sebagai orang percaya, sudah tentu kita harus mengendalikan keinginan kita. Oleh sebab itu, untuk memperoleh apa yang kita inginkan, kita harus belajar dari firman Tuhan. Jangan hanya bersandar kepada akal dan pikiran kita. Terlebih lagi jangan berharap kepada manusia, karena semuanya akan sia-sia. Sebab semua keinginan kita baik secara rohani maupun jasmani pasti akan dipenuhi oleh Bapa di sorga, asal kita memintanya dengan iman, serta mengerti dan mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama adalah keluh kita tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sepandai-pandainya kita menyimpan persoalan, Tuhan tetap mengetahuinya. Mungkin kita bisa untuk tidak berbagi kisah dengan orang lain, namun meskipun kita tidak mengatakannya,
Tuhan pasti mengetahui setiap detail masalah, bahkan hal-hal yang kita simpan dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala hal yang kita kerjakan, segala hal yang kita pikirkan, dan segala hal yang kita simpan dalam hati, Tuhan tahu. Dia memahami perkara yang kita alami. Dia mengerti seberapa berat pergumulan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus, Tuhan adalah Bapa, satu-satunya pribadi yang paling mengerti hidup kita. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Di dalam tangannya terletak masa depan kita. Jangan takut dan jangan khawatir, sebab tidak akan pernah ada seorang pencipta yang berniat merusak ciptaannya. Tuhan tahu segala keluh kesah kita, karena kita harus menyampaikan segala keluh kita kepada Tuhan, agar Dia menolong kita mengatasi segala keluh kesah hidup kita itu. Manusia pastilah memiliki keluh kesah. Tidak ada manusia tanpa keluh kesah di dunia ini. Persoalannya adalah sering kita menyembunyikan segala persoalan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita mengalami penderitaan. Pemazmur mengajak kita untuk menyampaikan segala yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan, agar kita dimampukannya untuk menyelesaikan keluh kesah kita itu. Karena itu, marilah kita kelola keinginan kita, keluh kesah kita, berdasarkan kekuatan yang Allah anugerahkan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, siapapun kita yang saat ini menyaksikan program Motivasi Pagi, Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apapun yang menjadi keinginanmu, baik keinginan yang baik maupun keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajar kembali supaya tidak khawatir tentang apapun dalam hidup kita. Karena segala yang kita takutkan, segala yang kita khawatirkan, Tuhan mengetahui. Dan kalau Tuhan mengetahui, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia pasti turun tangan menolong, memberkati hidupmu. Dan kalau Tuhan Maha Tahu, maka bijaklah di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dosa sekecil apapun, serapi apapun kita menyimpannya, tetapi semuanya akan nampak jelas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan main-main dengan dosa di dalam hidup kita, karena ada waktunya Tuhan akan mempermalukan kita. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, barang siapa berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi, maka Tuhan akan mempermalukan secara terang-terangan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita kembali semangat di dalam Tuhan, melakukan segala sesuatu. Pergumulan tidak boleh menjadi penghalang kita untuk tetap melangkah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apapun masalah pergumulan yang kau hadapi hari ini, Tuhan tahu dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Apapun yang kau sembunyikan hari ini, Tuhan tahu dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu, dan untuk sesamamu, siapa saja orang yang ada di dekatmu. Jadilah teladan yang baik, maka Tuhan menolong, Tuhan memberkati engkau. Mari sejenak kita berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami. Kami sadar Engkaulah Allah kami, Allah yang Maha Tahu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pergumulan kami, sakit penyakit kami, keluh kesah kami, semuanya jelas di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan pasti turun tangan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati kami. Hamba mau berdoa untuk setiap pribadi yang menyaksikan program ini. Apakah mereka sedang dalam pergumulan yang berat, mereka sedang ada dalam tekanan, intimidasi kuasa si jahat, apapun mereka hidup di dalam dosa, kami mau berdoa di dalam nama Yesus, Engkau hadir dalam hidup mereka. Engkau sumber terang, kami akan menerangi hidup kami, menerangi pikiran kami, menerangi setiap langkah kaki kami. Tuhan
Tuhan tolong jamah berkati mereka semua. Jadikanlah mereka anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi kesaksian yang baik bagi lingkungannya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.